Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah kaum muslimin muslimat, insyaallah kita senantiasa untuk meyakini bahawa may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, itu tentu ditandai dengan yufaqihu fiddin, difaqihkan dia kepada agama. Maka kalau melihat orang itu baik, mau melihat itu masjid baik, mau melihat masyarakat itu baik, mau melihat rumah tangga itu baik, salah satu sifatnya adalah yufaqihu fiddin, difaqihkan dia dalam agama. Kalau hati kita ini mau menerima kebaikan, Pak, akan Allah buka kebaikan itu dengan pintu kefakihan, pintu ilmu, pintu kesadaran, pintu keinginan untuk menerima al-haq itu hak, menjauhi yang batil itu batil. Maka sulit jamaah ini baik, sulit masyarakat ini baik kalau tidak dimulai dengan aktivitas ilmu. Maka Rasulullah SAW membangun masyarakat Madinah yang mendapatkan sampai hari ini kita kaum muslimin sedunia. Itu dimulai dengan huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dia bawa ilmu, wa dinil haqq, bawa ajaran, ilmu amal, ilmu amal. Hanya dengan ini ilmu amal kita akan liyuzhirahu ala din kulli, akan menangkan seluruh perkara ad-din. Ya, kalau mau ditolong agama kita aja mas sekalian, mau menolong agama ini dimulai dengan ilmu. Dan ilmu itu bagusnya tidak disimpan tapi dipraktek. Ilmu itu bagusnya adalah dia sempat dibuktikan, dan pembuktian itulah dengan amal. Kita belajar bagaimana Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi SAW yang meninggalkan kemewahan, meninggalkan dunia, meninggalkan segala aksesoris kenikmatan duniawi, itu karena pengaruh ilmu. Bagaimana dia menjadi manusia dai pertama di Madinah, membuka ruang-ruang ilmu dan ruang dakwah yang ada di Madinah, itu karena Mus'ab bin Umair menghargai ilmu dan langsung praktek dengan ilmu. Begitu dia dengar dari Nabi, yakin dengan Nabi, praktek, maka dia menikmati siksaan oleh keluarganya, tapi dia nikmati. Dia mendapatkan rintangan begitu besar, tapi karena ilmu dan amal dia menangkan itu sekalian. Semoga kita semua sekalian ada ilmu, ada amal, ada ilmu, ada amal. Berilmu tanpa amal itu mirip-mirip Yahudi. Beramal tanpa ilmu mirip-mirip Nasrani. Dan itu mari kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ada ilmu, ada amal, ada ilmu, ada amal. Insyaallah kita masuk di ilmu di bab tahara. Jadi rata-rata pembahasan fikih itu dimulai dengan bab tahara, bab bersuci, bab bersuci. Bab ini mengawali bab fikih, karena tidak bisa solat kalau tidak bersih, tidak bisa haji kalau tidak bersih.
Ibadah-ibadah ini minimal 2 kebersihannya, kebersihan yang bersih dari syirik, bersih dari kemaksiatan, bersih dari bid'ah. Itu pembahasannya akidah. Salah satu fungsi Nabi itu membersihkan akidah yang rusak. Ya, itu namanya at-tazkiyah. At-tazkiyah. Ya, Rasulullah SAW salah satu fungsinya adalah walladzi Rabbana ba'ath, ya Rabbana ib'ath, kirim kepada kami apa? Rasulah. Rasul itu yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim, wa yuzakkihim, bersihkan. Apa dibersihkan? Akidah. Paham yang menyimpang, amalan yang menyimpan, itu dibersihkan. Tapi kalau masuk di bab fikih, tentu adalah kebersihan yang berkaitan dengan alat ibadah, ya, seperti alat-alat ibadah kita atau fisik kita. Dan tentu alat kebersihan yang paling itu adalah air. Meskipun nanti cara membersihkan najis itu banyak, ya, kadang memakai dengan sinar matahari untuk dipanaskan. Jadi tidak semuanya Pak kita harus cuci dengan air. Kadang mesti dipanaskan lalu hilang, ya, baunya, maka itu insyaallah dikeringkan, itu bisa menjadi pembersih. Kadang dibersihkan dengan tanah. Seperti sendal kita, kalau tidak dapat air, injak. Kotoran di jalanan mau bersihkan tidak mesti dengan pakai air. Ya, dibersihkan dengan tanah, digosok di tanah, itu bisa. Ya. Kadang dengan perkara lain seperti dimasak. Ada yang najis itu dibersihkan dengan dimasak, dengan disamak. Seperti ya binatang-binatang tertentu itu bisa dibuang najisnya dengan disamak. Seperti kalau kita pakai dompet, selepe dari kulit, itu bisa dengan, tidak selamanya dengan air, tapi itu dengan dimasak sehingga terpisahlah najisnya. Kadang dengan ya pembersih-pembersih lainnya yang menyebabkan itu. Pakai dengan batu, pakai dengan daun, pakai tisu, pakai kain, ya, pakai dengan udara dan seterusnya, itu bisa menjadi. Tapi bab ini kita mulai dulu dengan babu almiyah, ya. Jadi ini jamaknya dari ma'u, ini almiyah, itu berarti beberapa jenis air di sini. Pembahasan dari berbagai jenis-jenis air ini tentu dibahas di sini karena diambil jamaknya. Ya. Tentu saja kumpulan air yang paling banyak itu adalah air laut. Nah, di sini sebutkan dalam hadis Nabi SAW, qala Rasulullah SAW fil bahri. Pernah Nabi menjelaskan tentang kondisi air, khususnya tentang fil bahri, air, tentang air laut. Ini sahabat bertanya, oh Nabi menjelaskan, lalu pertanyaan itu muncul jawaban Nabi, air laut itu al-bahru itu, ya, al-bahru itu huwa at-tahur, airnya itu bersih. Jadi air laut itu hukum asalnya adalah bersih. Hukum asalnya adalah bersih. Air laut. Ya, Nabi mengatakan huwa at-tahur. Ya, jadi huwa at-tahuru ma'uhu. Laut itu bersih airnya. Bersih airnya. Al-hillu dan halal maitatu. Halal bangkainya. Jadi bangkai laut, yakni makhluk yang hidup di laut, itu halal. Makhluk yang hidup di laut. Ya, kalau makhluk hidup di darat tapi mati di laut, nah, itu lain babnya. Yang dimaksud di sini adalah yang hidup di laut
lalu dia mati, dimanapun dia mati tetap itu halal, ya, apapun namanya, ya. Kalau disebut anjing laut, kalau dia anjing laut Pak, tetap halal, ya. Kalau ada misalnya babi laut, tetap halal, apapun namanya kalau dia hidup di laut, dengan keumuman lafaz ini. Jadi bangkainya adalah halal. Kalau ada jenis ikan, ikan apapun namanya, selama itu, ya, kalau dia hidup di laut, maka dia adalah halal. Ini hadis akhrajahul arba'ah, ya, dan hadis ini dikeluarkan oleh arba'ah, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad, wa Ibnu Abi Syaibah, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Syaibah. Wa lafzu lahu, dan lafaznya ini wa sahhahu Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah itu mensahihkannya. Demikian juga wa Tirmizi.